Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dialah yang telah memudahkan kita untuk belajar pada kesempatan hari ini, memanjangkan umur kita, mensehatkan tubuh kita, dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan bagi kita untuk memahamkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan juga salawat serta salam kita hanturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Ini adalah pertemuan kita yang kedua kepada anak kelas 8. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita mulaikan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapkan buku kalian. Kita akan mempelajari bab yang pertama ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalian buka halaman 3. Nah, ini kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada rasul dan nabi Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah itu artinya buku atau kitab suci yang mana itu adalah berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang ditulis melalui kitab. Nah, apa itu kitabnya? Yang pertama adalah yang kita imani Al-Qur'an, yang kedua adalah Taurat, yang ketiga adalah Zabur, yang keempat adalah Injil. Itu semua adalah perkataan atau kalam atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Nah, dan kita pedomani. Jadi iman itu ada 3. Yang pertama, kita imankan dalam hati kita. Yang kedua, kita imankan dalam lisan kita, mulut kita. Yang ketiga, kita imani melalui perbuatan kita amalkan. Nah, dalam pembahasan kitab Allah ini kita imani bahwa semua kitab suci itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, letaknya di hati. Percaya bahwa kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mulut kita juga mengiyakan, saya percaya ini Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya Injil ini dari Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya Zabur, Taurat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mulut. Terus dari perbuatan gimana? Kita amalkan isinya. Al-Quran kita pedomani, kita teladani, kita amalkan isinya. Untuk kitab-kitab yang lain kita hanya mengimaninya saja. Injil kita imani, Taurat kita imani, Zabur kita imani. Tapi yang wajib kita amalkan, kita pedomani dan imani itu hanya Al-Quran saja. Adapun kitab-kitab yang lain, untuk yang dalam tauhid atau pelajaran tentang mengesahkan Allah, nah itu memang bisa kita imani. Tapi ada beberapa yang isi daripada kitab-kitab yang lain itu memang syariatnya
pada umat-umat terdahulu, sedangkan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kitab Taurat untuk kaumnya, umatnya Bani Israel. Kalau kita Al-Quran untuk kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau dalam pembahasan usul fikih itu adalah mereka syar'u man qablana, syariat umat-umat terdahulu. Nah, kita umat Nabi Muhammad, bukan umat yang terdahulu. Nah, jadi kita yang amalkan adalah Al-Quran. Adapun kitab yang lain kita wajib mengimani benar adanya, benar dari Allah. Nah, cuman tidak perlu juga kita misalkan ya mengamalkan isi-isi kitab yang lain, cukup Al-Quran. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya iman tadi terbagi 3 kan, hati, mulut, lisan, dan perbuatan. Nah, jangan ditinggal salah satunya. Kalau ditinggal salah satunya maka imannya cacat, kurang sempurna. Hatinya enggak mengimani, mulutnya beriman, saya percaya Al-Quran ini kitab Allah, tapi dalam hati ragu. Saya percaya Al-Quran ini kitab Allah, dalam hati percaya juga, tapi tidak diamalkan isi Al-Qurannya. Nah, itu juga tidak sempurna imannya. Maka kalau pengen sempurna, hatinya yakin bahwa Al-Quran itu memang benar-benar kitab Allah, dan juga mulut kita memang benar-benar ngomongnya bahwa Al-Quran kitab Allah, terus perbuatan kita juga sesuai dengan Al-Quran. Nah, maka sempurnalah iman kita. Nah, kalau dalam istilah bahasa Arab, kitab itu artinya buku. Nah, tapi kalau dalam pembahasan kita, ini maksud dengan kitab ini adalah buku yang mana itu adalah berisi firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi satu. Nah, selanjutnya adalah perintah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi memang ditekankan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu siapa Rasulnya? Nabi Muhammad SAW, karena kita adalah umatnya beliau. Dan pada kitabnya, siapa kitabnya? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi kita beriman kepada Al-Quran yang untuk diamalkan ini, dan kepada Rasul yang kepada siapa diturunkannya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, kita imani juga. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat-malaikatnya, ingkar kepada kitab-kitabnya, ingkar kepada rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maksudnya hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Tersesat, yang namanya orang tersesat itu enggak tahu jalan dan salah jalan. Jadi kalau pengen tahu jalan, selanjutnya nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya ada 4. Yang pertama itu adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Yang pertama kita bahas adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini Allah menurunkannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk kaum Bani Israel. Jadi kitab Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk
membimbing kaum Bani Israel. Nah, jadi untuk umatnya Nabi Musa kitab Taurat. Dan Nabi Musa mendapatkannya ketika bermunajat di Gunung Sinai. Nah, jadi Allah menurunkan kitabnya ketika Nabi Musa sedang berada di atas Gunung Sinai. Nah, ketika diturunkan kitab Taurat tadi itu berupa dalam bentuk tulisan pada kepingan batu. Nah, jadi kayak kepingan batu. Nah, bukan dalam kertas tapi batu yang kayak berukir ayat-ayat firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya bahasa Ibrani. Nah, jadi bukan bahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia, bukan, bahasa Ibrani. Nah, selanjutnya adalah isinya. Isi dari kitab Taurat itu apa? Nah, di buku ini dibahas bahwa kitab Taurat itu mengandung 10 perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Inggris itu Ten Commandment. Nah, di YouTube itu ada film menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu judulnya The Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Nah, jadi yang pertama itu disuruh untuk menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Berarti apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an juga ada dalam surah Al-Ikhlas, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2-nya, nah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dengan hormat. Jadi menyebut nama Allah itu dengan hormat, bukan main-main. Terus isi dari kitab Taurat itu mensucikan hari Sabtu atau Sabat. Sabtu. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW itu disuruh mensucikan hari Jumat. Makanya kita ibadah penghulu hari itu adalah hari Jumat. Tapi kalau umatnya Nabi Musa itu penghulunya adalah hari Sabtu. Dan yang keempat adalah hormatilah ibu bapakmu. Nah, jadi disuruh menghormati orang tua. Di Al-Qur'an juga ada kan, menghormati orang tua. Terus yang kelima, jangan membunuh. Di Al-Qur'an juga ada sama. Yang keenam, jangan berbuat zina. Di Al-Qur'an juga ada. Nomor 7, jangan mendekati atau ingin berbuat zina. Wala taqrabuz zina. Nah, kan jangan berbuat zina, apalagi, dan juga jangan mendekati zinahnya. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi sampai berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Nah, ternyata di kitab Taurat juga membahas ini, jangan mencuri. Terus yang 9, jangan berdusta, jangan berbohong. Yang ke-10, jangan mengambil hak milik orang lain. Nah, itu adalah 10 isi daripada kitab Taurat. Nah, yang mana itu ada dalam Al-Qur'an juga ada. Tapi kalau dalam umat Nabi Muhammad itu disuruh untuk penghulu harinya hari Jumat. Kalau mereka hari Sabtu, itu yang berbeda. Yang kedua, kitab Zabur. Nah, Allah wahyukan kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu terkenal sebagai nabi yang mana mempunyai mukjizat, mempunyai suara yang sangat indah, suara yang sangat merdu. Sampai-sampai Ustadz ada pernah baca itu katanya, jika Nabi Daud itu sedang berbicara, maka itu burung-burung langsung bertasbih mendengarnya. Pohon-pohon bertasbih, air yang mengalir itu berhenti mendengarkan suaranya Nabi Daud yang sangat merdu. Burung yang lewat langsung berhenti dengerin dulu, saking indahnya merdunya suara Nabi Daud. Itu mukjizat dia.
Nah, isi dari kitab Zabur itu adalah bersih dari 150 nyanyian, syair-syair. Nah, jadi ketika disyairkan kitab Zabur ini dengan suara yang sangat indah, itulah merupakan mukjizat Nabi Daud. Isinya 150 nyanyian dan atau syair. Yang mana isinya itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi isi kitab Zabur yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada raja-rajanya, dan juga ungkapan rasa syukur serta doa dan harapan. Itu isinya kitab Zabur. Baik, lanjut. Oh ya, bahasanya. Nah, kitab Zabur itu pakai bahasa Kipti, bahasa aslinya bahasa Kipti. Kalau Taurat tadi itu bahasanya Ibrani. Nah, tapi kalau Zabur ini bahasanya Kipti. Terus selanjutnya adalah kitab Injil. Nah, Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel juga. Sama Nabi Musa tadi kaumnya Bani Israel juga. Terus Nabi Isa juga untuk kaum Bani Israel juga. Nah, kitabnya ditulis dalam bahasa Suryani. Jadi beda-beda bahasa, ternyata bahasa antara kitab-kitab ini. Nah, secara garis besar, kitab Injil itu berisi yang pertama, perintah kembali pada tauhid yang murni. Nah, jadi disuruh kembali lagi kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum datangnya Injil itu banyak yang sudah menyeleweng dari ajaran tauhid, menyeleweng dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi apabila kaum tersebut sudah mulai keluar dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala atau kaumnya sudah rusak. Maka Allah turunkan lagi nabi. Ketika nabi ini hidup, terus nabi tersebut wafat. Nah, ternyata kaum-kaumnya ini banyak yang kesana kemari, gak benar ajarannya, diutus lagi nabi, benar lagi mereka, kaumnya benar lagi, nabinya wafat, kaumnya salah lagi, ternyata diutus nabi lagi, sampai terakhir kita adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jika misalkan nanti umatnya ini mulai menyeleweng, rusak, itu tidak diturunkan nabi lagi, karena Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Jadi setelah jika umat kita ini, umat Nabi Muhammad ini rusak, maka itu artinya adalah kiamat. Kalau zaman dulu, nabi dulu, umatnya rusak, turun lagi nabi. Kalau sekarang umat Nabi Muhammad rusak, kiamat. Nah, jadi dilihat, kalau banyak yang menyeleweng dari ajaran umat Nabi Muhammad SAW, banyak yang melakukan menyembah kepada yang selain daripada Allah, keluar dari ajaran Islam. Nah, maka akan datanglah hari kiamat, akan semakin dekat. Nah, isi kitab Injil yang kedua tadi adalah lagi pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke, lanjut yang nomor 3, itu perintah hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Nah, kita lanjut. Sekarang adalah kitab Al-Quran. Nah, ini adalah kitab suci kita. Kitab Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Jadi tidak sekaligus langsung, dicicil-cicil. Sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu.
Artinya apa? Kitab yang terdahulu belum sempurna, maka disempurnakanlah oleh Al-Qur'an. Nah, dan diturunkannya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 114 surah, 30 juz. Dan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala jamin keasliannya hingga akhir zaman nanti, sampai hari kiamat Allah jamin keaslian Al-Qur'an. Nah, kecuali terjemahnya mungkin yang ada yang keliru, walaupun kadang ada yang pengen merubah Al-Qur'an, menambahnya, menguranginya, itu pasti akan segera ketahuan. Itulah kehebatan dari Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab yang lain itu ada yang dirubah-rubah, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Nah, tapi kalau Al-Qur'an Allah yang menjaganya. Nah, ada 5 inti isi pokok daripada Al-Qur'an. Yang pertama itu tentang prinsip akidah, tauhid tadi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua prinsip akhlak. Nah, bagaimana perbuatan yang baik, yang mana yang buruk. Nah, itu juga tercermin dari Rasulullah SAW sebagai penyempurna akhlak yang baik sekali. Nah, akhlakul karimah. Yang ketiga prinsip ibadah. Nah, itu banyak dibahas di Al-Qur'an juga tentang ibadah-ibadah. Yang keempat syariat dan muamalat. Jadi bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia, itu juga dibahas. Yang kelima prinsip tarikh atau sejarah. Jadi sejarah tentang nabi-nabi terdahulu ada dalam Al-Qur'an, kayak ceritanya Nabi Yusuf, ceritanya Nabi Ibrahim. Nah, itu dibahas di dalam Al-Qur'an. Nah, terus kita lanjut. Perbedaan antara kitab dan suhuf itu apa? Nah, kalau kitab itu artinya lembaran-lembaran yang telah dibukukan jadi satu. Jadi suhuf itu artinya lembaran. Jadi lembaran itu dikumpulkan jadi satu, maka namanya kitab. Nah, adapun yang memiliki suhuf itu diantaranya adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim dia punya suhuf. Nabi Musa juga punya suhuf. Makanya dalam surah Al-A'la itu akan ada suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhufnya Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, jadi perbedaan antara kitab dan suhuf itu antara lain yang pertama adalah isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk kitab sudah dibukukan. Nah, jadi udah dibukukan, tidak terpecah-pecah di lembar-lembaran, itu enggak, tapi sudah jadi satu kesatuan. Waktu berlakunya kitab biasanya lebih lama daripada suhuf. Jadi kitab itu waktunya panjang berlakunya. Kalau suhuf itu pendek aja, sebentar aja. Mungkin untuk semasa nabinya saja. Dan yang keempat, jumlah kitab Allah Subhanahu wa taala itu hanya 4. Sedangkan suhuf berjumlah banyak dan tidak diketahui jumlah pastinya. Nah, kalau kitab 4 yang ada. Kalau yang suhuf itu banyak, cuman tidak diketahui jumlah pastinya berapa. Nah, jadi kesimpulannya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama itu kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang keempat kitab Injil, yang kelima kitab Al-Qur'an. Nah, selanjutnya
cara mengimaninya itu adalah mengamalkan isi pokok daripada kitab tersebut. Adapun yang bagi kita ini adalah wajibnya kitab Al-Qur'an. Caranya gimana? Caranya dengan cara dibaca, dipelajari, dihafal, dan diamalkan. Percuma kita baca tapi tidak kita amalkan, maka tidak banyak faedahnya. Nah, dihafal tidak diamalkan, maka harus dibaca, dipelajari, dihafal, dan diamalkan. Nah, itu cara kita betul-betul beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab yang lain itu kita hanya wajib untuk mengimaninya saja. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin keaslian kitab-kitab terdahulu selain daripada Al-Qur'an. Seandainya kita baca misalkan kitab-kitab selain daripada Al-Qur'an, itu niscaya bakal banyak ada perubahan isinya. Kita baca takutnya salah baca kita. Nah, hasilnya iman kita goyah. Seandainya kitab terdahulu itu masih asli, ori, maka kita baca pun tidak jadi masalah. Nah, tapi ditakutkannya kitabnya tidak ori lagi, tidak original, ditambah, dikurangi, dirubah. Nah, jadi berhati-hatilah jika ingin membaca kitab yang lain. Apalagi misalkan pengen jadi tahfiz Injil, tahfiz Taurat, tahfiz Zabur. Nah, itu perlu diperhatikan. Al-Quran aja belum hafal lagi kan, sudah ngapalin kitab-kitab yang lain. Nanti dulu kita fokus kepada Al-Quran kita. Jika kita sudah mahir, ahli dalam Al-Quran kita, tafsirnya hafal, sudah bisa mengamalkannya, maka kita bisa mungkin pengen memperdalami kitab-kitab yang lain juga, silahkan. Tapi kalau Al-Quran saja belum tapi mengerti, belum tapi paham, nah nanti dulu kitab-kitab yang lainnya. Tapi kita tetap yakini, imani bahwa itu kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan nanti ada orang megang Injil, nah itu adalah memang kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kamu percaya nggak ini katanya? Enggak. Nah itu jangan. Kamu percaya nggak ini? Percaya, karena itu adalah kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi kita nggak tahu apakah misalkan ditambah atau dikurangi, dirubah isinya. Yang jelas Injil, Taurat, Zabur itu adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita imani. Kita pedoman kita Al-Qur'an. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa dimudahkan pahamnya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita aminkan doa ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shaghara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke,
kita tutup dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita akhiri juga dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.